Kita mau bicara apa hari ini? Hari ini kita akan bicara tentang contactless traveling. Nah, ini contactless traveling ya. Van, nanti Van, kamu mesti bikin kalau gambar-gambarnya ini mesti ini ya. Jadi kelihatan nih, saya bisa berdirinya di mana gitu ya. Oh, Nanti saya kasih ini ya. Oke, contactless, suara saya oke? oke, sorry. Oke, contactless traveling gitu. Artinya adalah sekarang karena penularan daripada COVID ini adalah lewat touch ya, lewat sentuhan, makanya sekarang traveling akan berubah caranya. Satu, pakai masker aja tidak cukup karena kita masih megang-megang gitu ya. Megang ini yang jadi berbahaya. Jadi saya melihat membandingkan dengan beberapa keadaan yang ada di luar dan di dalam negeri. Saya akan mulai dari yang luar negeri dulu. Ada pemberitaan lewat satu media besar di Amerika bahwa mereka mengatakan bahwa inilah sekarang touchless traveling. Dimulai dari mana? Dimulai dari bandara. Bandara check-in online sudah bisa. Lalu boarding pass online sudah bisa. Nah, kamu yang sudah mengalami yang di Amerika, di Singapura Terminal 4 semua udah pakai Contactless. Yeah. contactless ya, pakai smartphone aja udah kan tet sampai naik pesawat gitu ya. Ada orang yang cuma ngelihat aja, dia nggak bantuin. Kalau di Indonesia masih harus bantuin, mana ininya, dia yang cetetin sendiri. Nah, ini udah contactless sampai naik. Nah, lalu di atas pesawat adalah juga mereka sekarang tidak serve, tapi mereka mengasih tidak hot meal, tetapi udah misalnya snack, roti, mineral water gitu ya. Lalu juga akan ada yang namanya tisu disinfektan, tisu basah ya. Turun check-in bagasi sendiri juga. Lalu itu didisinfektan dulu. Ya, nanti nyampe di ada kota tujuan disinfektan lagi. Nah, pada waktu di kota tujuan disinfektan, kita nunggunya berarti lebih lama. Makanya check-in itu kenapa 4 jam? Itu lama banget. Karena pemeriksaan sekarang masih lama ya, biasa. Masih pelan-pelan. By the way, mulai tanggal 8 semua airline sudah beroperasi lagi ya. Mudah-mudahan ini adalah kabar baik. Nah, dari sana apa yang kita bisa pelajari? Bahwa jangan bawa banyak-banyak. Biasa tuh kita bawa backpack, bawa tas, bawa laptop, bawa segala macam. Nah, ini jangan. Kenapa? Karena mengurangi touchless tadi. Security. Kayak saya nggak suka bawa dompet. Duit sekarang e-money gitu ya. Apalagi KTP bisa nggak ya? Namanya katanya IKTP, tapi IKTP ada fisiknya gitu ya. Harusnya kan udah ada fisiknya. Apalagi Pak, yang kita berangkat duluan. Jangan bawa banyak-banyak. Jangan bawa topi, jangan bawa selendang, karena ini semua harus dikeluarkan gitu kan ya. Itu dikurangi. Tapi sebenarnya ada kendala juga sih, Pak. Kalau misalkan kita mengurangi misalkan baju ya, padahal kan kalau misalkan kita di hotel nih Pak, keluar jalan-jalan, setelah itu kan balik lagi ke hotel, kan kita sebenarnya harus ganti baju baru. Nah, itu yang jadi kendala lagi. Kecuali di hotelnya itu ada service laundry. Jadi sekarang udah dipaketin nih, sehari pasti ada laundry-nya gitu. Mungkin harus. Jadi malahan kalau perlu kita sekarang mempersiapkan. Jadi ada ada normalnya, new normalnya apa? Kita keluar, kalau kita pergi-pergi, misalnya contoh ya, dari rumah pakai baju satu, pakai baju yang kaos aja, mungkin kaos yang gampang dicuci, terus yang agak sedikit pakai hoodie gitu kan, jadi kan, terus kalau perlu pakai face mask gitu, pakai masker lagi gitu kan, wah pokoknya kayak begitu ya. Nah, terus nyampe sampai di hotel tujuan, bajunya itu hoodie yang tipis-tipis lah. Sebab kalau pakai hoodie yang pakai buat jas hujan susah loh, itu panas.
nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak bisa bernapas kulitnya. Nah, itu dicuci gampang gitu, yang gampang-gampang nyuci lah. Yang penting itu sebenarnya yang nggak usah di laundry juga, dicuci aja. Cuma celana gimana ya? Celana itu jeans. Jeans kita pikir biasanya saya kalau 2 malam jeansnya celananya satu, nggak ganti-ganti. Nah sekarang kan mesti ganti, nggak bisa gitu ya. Oke, nanti masuk ke hotel, nyampe di hotel, bagasi didisinfektan lagi. Apakah itu dilap, disemprot, pokoknya ini. Lalu cuci tangan di depan, disinfektan lagi. Disinfektan pokoknya banyak lah di mana-mana. Maksudnya hand sanitizer gitu di mana-mana gitu ya. Check in ke hotel maunya adalah touchless. Check in online lalu masuk kepada handphone, tet, nggak udah ada kunci lagi. Kalau nggak ada kunci, sekarang check in kunci harus pakai lagi yang namanya shield lagi gitu ya, di hotelnya. Masuk ke lift, mencetnya gimana? Pakai apa mencetnya? Sekarang pakai Corona Finger gitu ya. Itu ada juga. Lalu setelah itu apalagi? Nah ini hal-hal yang di kamar kita mesti semprot-semprot dulu kali ya. Nanti takut ada ini, takut ada itu. Wow, jadi repot sekali. Pan, by the way, kamu nggak bisa pakai green screen ya kamu? Nggak ada opsi green Karena screen. di belakangnya nggak ada yang polos, Pak. Bukan. Saya juga kan nggak pakai. Green screen saya adalah di Instagram. Tahu, tapi backgroundnya sini nggak ada yang ini, nggak ada yang polos. Jadi dia potongnya nggak ini. Kamu pakai wajah. Ada wajah kan? Hmm, Ada gambar wajah. Nah, coba cari green screen. Ada nggak? nggak ada nih, Pak. Tapi kalau sebelum live itu ada. Sebelum live itu sudah ada, tapi sudah di-download. Tapi waktu live ini jadi hilang. Iya, nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kalau yang jadi host bisa. Kalau yang Iya. belum jadi host, kalau kamu, saya belum nyoba sih. Seharusnya ada di situ ya. Jadi bagus ya. Iya. Iya. Anyway, Kalau tadi bisa. Tadi bisa. Sebelum live tadi sudah dicoba bisa. ya sebelum live bisa. Tapi kan kamu harus yang jadi hostnya gitu kan. Iya. Nanti kamu cobain bikin square-nya sekarang itu adalah tadi ini di atasnya kelihatan seperti ini, lalu fotonya namanya di mana gitu, jadi kelihatan gitu, jadi bagus kan, begini kan saya bisa gini dikit gitu ya. Oke. Nah hotel check in, udah check in, yang jadi persoalan kan kita ganti baju dong, kita keluar cuci semua, karena yang dari luar itu bisa berapa jam ya, 1 jam dari rumah ke airport, 4 jam, tambah 1 jam atau 2 jam, tambah lagi keluar ke hotel. Jadi kurang lebih 7-8 jam sekarang perjalanan untuk 1-2 jam. Saya nggak kebayang ke Amerika, duduk aja di ekonomi, itu susah banget, merasanya nggak enak banget. Sekarang harus pakai masker lagi. Gimana napasnya? Napasnya itu loh yang saya nggak ngerti. Aduh, tapi ya anyway, ini adalah kita harus jalanin dulu gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke kamar hotel, kita ganti baju. Nah, bajunya tadi yang inilah yang bisa bukan sekali pakai. Kalau bisa sekali pakai lebih bagus lagi ya. Ini ide buat fashion, buat toko-toko pakaian, untuk pabrik pakaian bikin baju yang gampang dicuci atau sekali pakai punya yang murah-murah gitu ya. Itu menurut saya ada bagusnya juga. Nah, setelah itu turun ke bawah, mau makan, nggak ada sekarang. Restoran itu banyaknya yang nggak buka. Tapi pelan-pelan menurut saya mungkin akan buka. Meja, nanti itu ini ditekan. Walaupun saya dengan kamu, karena kamu tidurnya beda dengan saya, itu disekat. Jadi di sini dan di sini gitu kan, ada sekatnya. Sekatnya ya pakai kaca lah, atau akrilik kayak seperti itu gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau kita keluar lagi, masuk lagi, bajunya ganti lagi gitu kan.
Terus saja ganti baju, keluar baju, ganti baju, sepatu. Nah, sepatu juga mesti ganti. Artinya sepatu yang keluar dengan sepatu yang di dalam gitu ya. Itu, aduh, saya udah ngebayangin ini adalah handicap yang kita harus mikirin dari sekarang. Saya cerita seperti begini bukannya pesimis, tapi optimis. Travel agent never die gitu ya. Bagaimana kita supaya mempersiapkan dari sekarang, jangan nanti melangak melongo, ini kok begini, ini tuh begitu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu bagaimana kalau kita ke luar negeri? Nah, kalau kita ke luar negeri, ini perlu paspor. Makanya sekarang lagi dipikirkan bagaimana paspor itu adalah elektronik paspor. Jadi KTP elektronik, paspor elektronik, pembayaran elektronik, semua boarding pass elektronik, semua elektronik. Touchless. Ini yang akan menjadikan seperti begini. Nah, kalau udah seperti ini, kita mesti pikir lagi. Jangan bikin paspor, cover paspor lagi. Nggak perlu cover paspor. Kita travel agent suka ngasih cover paspor. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Nggak pakai paspor lagi. Kapan di Indonesia akan berlaku? Ya, mungkin kalau keadaan seperti begini, soon or later, pasti akan jalan. Karena di Amerika, di New Zealand, di Singapura, Singapura kamu juga masuk ke Singapurnya, keluar ke Singapurnya di Terminal 4 udah nggak ada petugas lagi kan? Ada yang jagain. Jadi sudah ada yang jagain, cuma gate-nya sudah otomatis semua. Otomatis kita scan aja paspor, dia lihat tab bener gitu kan, misalnya di copy lah ini semuanya benar dengan data yang ada seperti kayak begitu. Gitu. Oke. Nah, bisa dilihat apa yang kita harus perhatikan. Berarti kita harus memperhatikan yang pertama adalah hand sanitizer. Jadi di mana-mana kita harus ngasih hand sanitizer, hygiene, kebersihan. Ingat lagi ya, kemarin saya selalu ngomong nih HSBC ini menurut saya bagus banget. Health, hygiene, kebersihan, kesehatan. S, security, keamanan, kenyamanan. B, budget. Budget itu adalah mesti jangan yang kelewat batas lah. Dulu kalau harga masker berapa duit ya, Pak? Dulu satu box isi 50 tuh sekitar 35.000. Saya pernah beli 16.000 gitu ya. Yang merek Sensi loh, itu 16.000. Saya juga bingung. Itu beli waktu itu saya beli berapa ya? 20 kali ya. Staff saya nyari, "Pak, ini saya nyari yang lebih murah ya Pak ya." Bisa lebih murah nggak apa-apa. Tapi sebelum itu sebelum Chinese New Year. Jadi belum ada ledakan seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini kan terus harga kan udah mulai turun juga. Katanya udah mulai 200-an nih sekarang. Sudah 90.000. Oh, 90.000. Bentar lagi turun. Wait, tangan saya bisa hilang. Pelan-pelan ya. Oke, belum terbiasa, maklum ini baru pakai green screen sekarang. Saya sekarang nggak peduli lagi belakang saya apa segala macam udah nggak peduli lagi. Oke. Dan ini bagus juga green screen-nya itu saya sengaja pakai hijau. Hilang nggak hijaunya gitu kan? Biasa kan suka bolong-bolong ya kalau green screen beneran. Tapi ternyata ini bagus, terus nggak bolong-bolong gitu kan. Oke. Nah, tadi berarti hand sanitizer, masker, face shield, sarung tangan, ini dan tisu basah, alkoholnya yang harus 70% gitu ya untuk cuci tangan, untuk bersih-bersih dan segala macam. Ini akan menjadi normal yang kita akan berikan kepada customer kita. Kalau mereka ini siap-siap dan mereka traveling harus siap-siap seperti begini. Itu yang berubah di sisi. Dan kedua adalah menurut saya bawa sepatu harus 2 gitu ya, semprot-semprot sepatunya. Giliran satu disemprot, satu kita pakai gitu ya. Seperti kayak begitu. Baju udah harus dipikirin bagaimana ada baju jas hujan yang tipis tuh, baju jas hujan yang tipis sekali itu pakai. kalau kita, ya harusnya yang sekali pakai ya. Jadi seperti kayak APD. Jadi keluar pakai itu.
masuk buang, di bawah udah dibuang, udah jangan masuk ke kamar gitu kan. Menurut saya itu salah satu, kita dari sini menjadikan satu bisnis opportunity lagi. H, kesehatan. S, keamanan, kenyamanan. B, budget, biaya. S-nya, C-nya apa? Convenient, mudah, kemudahan. Kita harus berpikir mudah gitu kan. Bagaimana mudah ini? Tentunya kita sejalan dengan waktu nih. Saya pengen lihat minggu depan, kemarin kan masjid udah bisa sholat 50%, lalu gereja besok, lalu pastilah rumah ibadah yang lain pasti kelenteng segala macam udah buka juga. Lalu minggu depan tanggal 8 restoran boleh dine in 50%. Nah, saya pengen lihat sejauh mana nih mereka ini akan terjadi gitu kan. Ada apa gitu ya. Kalau tidak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, ada hal yang menarik bahwa di Indonesia orang yang terjangkit kena dan fatal itu baru 0,01%. Di dunia adalah 1-2%. Jadi ledakan di Indonesia ini belum meledak nih. Belum meledak. Jadi yang terpapar itu harus lebih banyak lagi. Karena kalau 200 katakanlah 270 juta. 270 juta, 27 juta, 2,7 juta. Harus ada 2 juta orang yang terpapar. Sekarang kita terpapar di Indonesia berapa? Sekitar berapa kemarin terakhir? 22 puluhan ribu kan, belum ratusan. Iya. Iya, belum. Kalau nggak salah sama seperti Singapura, nggak salah. Nah, 0,1 sama dengan 0,01. Harusnya di negara-negara lain yang terjangkit itu adalah rata-rata yang udah beres itu langsung turun adalah di 1 atau 2%. Ya tentunya di China itu juga nggak terlalu banyak kalau kita lihat gitu ya. Dia cuma 35.000 atau berapa. Nah ini kita, makanya menurut para ahli, kalau nanti kita yang terpapar itu sampai 2 jutaan, 3 juta, 2 juta, 4 juta gitu ya, itu masih batas toleransi normal. Bayangin, jadi serem juga. Jangan sampai kalau kita dari ya, kalau kemarin saya dapat data itu per bulan ini dari awal bulan kemarin Pak itu data global seluruh dunia itu yang kan yang meninggal untuk COVID ini kan sekitar 400 ribuan total seluruh dunia ya. Malaria itu yang meninggal sudah 500 ribu. Makanya itu selalu begitu. Yang kena malaria, kena dengue fever gitu ya, dan kena flu lebih banyak. Tapi ya ini lebih mudah sekarang itu. Jadi memang kita mesti hati-hati lah. Oke, nah tadi ya, berarti traveling itu touchless itu karena apa? Jangan bersentuhan, jangan bersentuhan. Ini yang menjadikan memang agak sedikit mungkin tidak nyaman. Tapi karena kita tahu tidak nyaman, kita harus siap-siap. Banyak kemarin saya ngobrol sama teman-teman di restoran, saya bilang gimana, siap nggak? Ternyata mereka nggak siap. Ya buka seperti biasa aja katanya. Saya bilang nggak bisa. Staff harus pakai face shield, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Semua harus pakai begitu. Dia bilang, Pak, mana kuat kan? Nah, itu lagi masalah lagi kan. Kalau kita udah pikir mana kuat, ya udah kuat mana ada, udah kayak begitu aja. Jadi semua bisa dibayangkan nanti ke public transport dan lain sebagainya. Kereta di Jakarta sekarang udah almost, belum back to normal, tapi almost ditambahin lagi segala macam. Kemarin kan dikurangin. Jadi orang itu nunggunya lebih lama. Kalau sekarang udah mulai ditambahin lagi jamnya. Jadi memang ini hal-hal yang perlu kita perhatikan lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kita buka buat pertanyaan ya. Ya. Oke, kita buka buat pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya ya. Gabriel, GBU Om Teddy, thank you. GBU 2, GBU 2 gitu ya. GBU 2, GBU 2U, GBU U2, GBU bener ya, GBU 2, GBU 2.
Oke, kalau mau nanya silakan. Eh, kita memasuki new normal ya. Yang saya berulang kali ya, kalau ada yang nggak dengar, saya ulangi lagi bahwa kita tidak akan balik ke normal. Ya, ke normal. Kita tidak akan balik. Kita akan terus jalan. Ini new normal. Kita masih belum nyampe ke next normal ya. Nah, next normal seperti apa belum ada gambaran. Karena bisa dibayangkan kalau gitu ya, misalnya ada gelombang kedua dan lain sebagainya, mudah-mudahan. Dan kemarin saya sudah bicara bahwa yang di Singapura sudah mulai nanti akan terbang, lalu dari Singapura ke Korea juga mulai, Singapura dengan Australia mulai, lalu kalau ke China itu mulai tanggal 8 ada 6 kota. Dan ini terus-menerus akan terus berkembang. Mudah-mudahan semua bisa ada solusinya. Karena kalau enggak, kita bukan mati karena COVID, kita bisa mati karena perekonomiannya nggak jalan. Mudah-mudahan semuanya bisa. Dan sebenarnya kayak di Solo juga nggak ada yang kena lagi kan? Kalau dari grafik sekarang sudah stabil, sudah mendatar. Ya itu. Mudah-mudahan mendatar terus gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya apa saja silahkan. Travel agent diperkirakan adalah akan mengikuti perkembangan daripada airline yang buka. Ya, airline bukanya mulai tanggal 8 sudah buka, mulai traveling lagi ke banyak jurusan, masih melalui satu sistem yang kalau keluar masuk Jakarta harus ada izin, jelas terbang kemana, ngapain, lalu juga ada surat kesehatan, ada rapid test yang berlaku 3 hari, atau PCR yang berlaku 7 hari, rapid test lebih murah, tapi PCR lebih mahal, dan banyak sekali yang sebenarnya sekarang itu bilang bahwa airline harusnya adalah PCR, bukan rapid test. Jadi supaya aman memang harus pakai rapid test ya. Saya nggak tahu, ada yang mengatakan masih bisa pakai rapid test, tapi menurut saya PCR yang benar. Tapi PCR itu juga prosesnya adalah sekitar seminggu, karena harus dibawa ke laboratorium, kita tes, lalu dibawa, dan itu berlakunya 7 hari. Singapura sudah mulai menerapkan yang dari China mulai tanggal 8, mereka akan dites sebelum berangkat di masing-masing negara, masuk ke China maupun ke Singapura, di karantina 2 hari, dites lagi, di karantina 2 hari, lihat hasilnya ya. Karena itu ada satu sistem untuk pengecekannya, PCR-nya yang bisa hasilnya bukan berdasarkan, bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kita masih menggunakan sistem yang PCR-nya agak sedikit lama gitu. Oke, lagi Ivan, pertanyaan. Ini ada yang tanya nih Pak, bisnis travel pada new normal akan seperti apa? Lalu apakah tour travel tetap ada, dan untuk cruise bagaimana? Oke. Jadi kalau ditanya cruise itu mudah-mudahan kalau Singapura, kita coba di Singapura dulu ya. Kalau Singapurnya membuka diri mulai dengan Korea, saya cek ke Singapura, cruise bilang Genting Dream Cruise bilang dia sudah mulai ngomong, sudah ada pembicaraan dengan pihak Korea ya. Kenapa? Korea itu bulan Juni akan masuk ke Singapura, itu business travelers, belum group tour. Nah, kalau kita mulai bicara dengan group tour ini mungkin akan datangnya perlahan-perlahan. Dicoba dulu yang FIT individu, setelah itu baru masuk lagi. Tadi pertanyaannya apa? Cruise, terus lalu travel, apakah ya, tour travel tetap ada? Apakah tour travel tetap ada? Ada dong. New normal akan seperti apa? Bisnis travel saya membagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah 3 bulan pertama, Juni, Juli, Agustus, adalah yang jalan adalah tiket domestik, tiket ke luar negeri akan sedikit, kecuali untuk orang-orang yang memang perlu, dan domestik ini yang bisa traveling juga masih dalam kategori terbatas ya, pejabat negara, kepala institusi, jadi duta besar, orang asing, lalu juga pebisnis itu termasuk juga pedagang dan lain sebagainya, ini boleh. Grup tour masih belum boleh, jadi kita kalau ngomong bikin grup tour ini masih belum bisa secara
Secara peraturan belum bisa. Nah, orang-orang akan jalan-jalannya kemana? Orang-orang akan jalan-jalannya yang deket-deket. Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Puncak, karena mereka pakai mobil sendiri, dan itu menjadi lebih nyaman. Kalau misalnya dari Surabaya mungkin ke Malang, jalan-jalan seperti begitu ya. Oke, lalu grup turnya itu belakangan. Menurut saya adalah mungkin kita mau tes pertama kali adalah September, Oktober, November, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa ya kita mundur lagi. Dan ini akan setiap hari, makanya penting ya, setiap hari ada saja update yang kita nggak tahu akan seperti apa. Bagaimana kesiapan new normal untuk Bandara Suta? Mas Pongki, saya mungkin merasa bahwa apa yang ada di Bandara Suta masih belum biasa, makanya terjadi delay yang banyak dan mereka tidak bisa ngatur gitu ya. Menurut saya ini akan pelan-pelan diperbaiki, lambat laun diperbaiki, dan satu hari pasti bisa lah ya. Kalau udah semuanya terbiasa, menurut saya oke. Kalau dari bandara sendiri, itu memang fasilitas sudah mulai diperbaiki semua, Pak, untuk yang terutama yang contactless itu seperti di lift, ini kelihatan nggak? Ya, oh iya. Dia Nah, sudah pakai tuh pedal. pedal, Ya. iya itu di Jakarta belum tahu sih, itu di mana? Di Ini Jogja? di Jakarta. Nggak, ini di Oh, Soekarno-Hatta. ini Jakarta. Oke, Iya. oke. Nah, tuh ya. Oke, ini Pak Aswin Yos. Cauan Pak Anton, mohon klarifikasi kolaborasi TX Group dengan tiket.com bagaimana? Ya, kita sudah mungkin Juni ini sudah bisa ya. Udah proses terus, progres terus. Kemarin mereka ada upgrading dan itu kita mendapatkan kendala. Plus lagi on off kerjanya. Ingrid, karantina di Singapura di mana orangnya ditempatkan? Ditempatkan kalau negatif, ditempatkan di hotel, bayar masing-masing. Jadi harus ada hotelnya. Dan hotelnya adalah hotel tertentu. Mereka sudah siapkan hotel-hotel tertentunya gitu ya. Sama seperti di Indonesia juga, kalau kita yang pulang dari Singapura ke Jakarta negatif, ditempatkan ke hotel-hotel tertentu, bayar sendiri ya, dari hotel bintang 3 sampai bintang 5. Karena beberapa airline nanya seperti saya tanyakan. Ya, kalau ditanya kesiapan, terus terang jawabnya adalah harus siap lah. Siap nggak siap harus siap. Kalau nggak gimana? Yang terjadi memang kemarin itu ada beberapa airline yang stop terbang karena dia merasa kecewa. Kecewa kenapa? Pesawatnya delay menjadi lama. Karena yang booking ada misalnya 100, yang masuk baru 30. 70 lagi sudah check-in. Sudah check-in 70 lagi, tapi lagi diproses. Nah, itu ditungguin. Bisa masalah kan? Kalau ditinggal, padahal pesawat yang tadinya isinya 215, diisi tinggal 100. Dari 130 yang udah report. 70 sudah check-in, tapi proses nyampe ke boarding gate-nya lama. Nah, ini yang proses seperti kayak begini, kendala-kendala dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kekacauan-kekacauan di awal adalah biasa, lama-lama menjadi biasa dan bagus lagi. Begitu ya Pak Pongki? Oke, good. Nah, tadi update-update yang seperti tadi ini yang perlu kita perhatikan, dan kita mesti siap. Yang pertama kita mesti siapin adalah kesiapan kita ngecek kantor kita dibersihin ya. Saya sekarang mulai bersihin kantor setiap hari Senin, setiap hari Kamis, seminggu 2 kali dibersihin. Lalu mulai komputer, koneksi, internet, dan lain sebagainya diperbaiki kalau ada masalah. Semua sudah lebih baik lah ya. Menurut saya seperti itu. Kita mesti siap. Mesti ingat ya, travel agent never die. Ya. Travel agent never die. Wow, keren banget. Oke, saya sengaja hari ini pakai baju seragam. Tadi saya lagi di balkon ditanyain sama tetangga, Pak Anton mau ke kantor? Saya bilang, enggak. Oh iya, pakai celana pendek katanya. Ya, iya. Mau ngapain pakai baju rapi-rapi? Saya bilang, mau online. Wah, keren. Inilah sekarang zamannya udah seperti begini. Saya mungkin akan lama pergi ke kantor. Saya akan
lebih betah di rumah karena untuk kesehatan, untuk segala macam lah. Karena kita begitu kita pergi keluar, kita harus ingat kita expose kepada masalah-masalah yang ada di luar itu bagaimana. Kita bisa touch kiri, touch kanan, lalu bawa pulang menjadikan berbahaya buat orang yang di rumah juga ya. Ini mesti diingetin. Oke, 925. Ada beberapa yang saya mau kita minggu depan mulai ngobrol ya. Ini adalah yang ngobrol dari Pak. Oke, sebentar. Dari Pak Yusuf Hadi ya. Pak Yusuf Hadi mengatakan bahwa akan ada perubahan. Nah, ini yang saya udah juga tulis saya sudah repost, dan menurut saya ini yang perlu kita ngobrolin gitu ya. The new normal, 100 prediction life after COVID-19. Artinya apa? Artinya, saya ambil contoh ya, flying and airport. Di sini adalah mengenai flying gets expensive. Jadi terbang itu jadi lebih mahal. Kenapa ya? Tadi akan efisiensi akan menjadi berkurang sampai nanti ketemu lagi. Airplane design redefine. Pesawat terbang di redefine. Mungkin tempat duduknya menjadi satu gitu ya. Terus zigzag mungkin ya supaya physical distancing. In-flight meals is a thing of the past. Nah, udah tidak ada lagi itu namanya in-flight meals. Kenapa? Ya, in-flight meals-nya udah bukan hot meals lagi, yang ada snack gitu ya. Digital health passport. Nah, ada digital health passport. Jadi orang harus punya seperti itu. Lalu di sini juga ditulis ada airport health and safety. Safety is a norm. Jadi pengecekan dan lain sebagainya itu. Goodbye long and crowded lines. Kenapa? Karena check-in-nya semua udah online. Kalau nggak bisa. Contactless self-service. Check-in contactless, bagasi contactless, seperti kayak gitu. Dan digital airport. Wah, semua harus serba digital gitu ya. Oke, Mas Pongki, terus terang di Bandara Suta sekarang lagi kekurangan SDM banget. Setelah mengurangi 950 karyawannya, Pak. Baik outsourcing maupun tetap. Jadi diperbantu oleh kepolisian dan militer. Ailo, ayah wae. Ini ya tuh gimana? Ini yang kayak begini kan pemerintah yang punya. Kita bayar pajak terus duitnya mesti yang kayak begini kan untuk fasilitas umum. Harus mau nggak mau ya. Nah, terus saya juga mau cerita nanti ini bagaimana dengan dunia tourism ya. Dunia tourismnya menarik sekali nih, yaitu touchless traveling. Nah, touchless traveling tadi ya saya udah cerita, nggak ada pegang-pegangan dah. Kedua, the new hotel. Nah, hotel itu seperti apa? Hygiene is the new green. Kebersihan ini menjadikan sesuatu yang baru lagi, bukan segala macam. Kalau biasa itu hotel green, hotel eco green segala macam. Nah sekarang termasuk kebersihan. Lalu nature will thrive, maksudnya adalah alam akan menjadi akan kita lebih suka ke alam gitu ya, karena yang padat-padat mungkin nggak ada lagi. Space is the new luxury. Space luas. The boom of staycation. Orang kalau biasa adalah staycation-nya itu adalah vacation-nya adalah kemana-mana, jalan-jalan. Sekarang mereka mengurangi, mereka akan pergi ke hotel dan akan tinggal. Mungkin tinggalnya juga adalah orang lain, bukan weekend lagi, menjadikan weekday. Kenapa? Karena weekend-nya weekday sama aja. Kayak saya mau hari Minggu sama, mau hari besar sama, semua sama. Kamu merasa sama nggak, Van? Sama, karena tiap hari mau Minggu mau hari Senin juga tetap di rumah aja. Iya.
Ingrid, nih Mbak Ingrid bilang the new normal untuk toilet bagaimana Pak? Tadi mesti bawa sanitizer semprotan, dia duduk disemprot-semprot dulu, ya kan, dilap dulu, bawa tisunya udah tisu basah gitu ya. Nah, menjadikan segala macam menurut saya ya nggak nyaman. Megang ini, megang itu, semprot dulu, semprot dulu. Nah itu, pastikan tangan kita itu juga tangannya yang tidak sensitif ya. Saya punya teman pakai alkohol 70%, saya nggak apa-apa, tapi dia menjadi masalah. Kenapa? Sensitif tangannya ya. Itu juga menjadi masalah. Campaign Pak, Save Indonesian Tourism. Kampanyenya saya mau adalah bukan Indonesian Tourism, Visit Domestic Year. Visit Indonesia Domestic Year 2020. Nah, gitu. Setuju ya? Siapa yang setuju kasih jempol. Microtourism. Microtourism itu udah bukan micro itu yang kecil-kecil, bukan makro, micro gitu ya. Growth of the local tourism. Ya udah, kalau mikro udah pasti hubungannya dengan local tourism. Lalu Bali revival. Kenapa Bali revival? Bali harus bangkit lagi. Karena Bali itu kalau orang tanya, Van pernah ngalamin nggak? Where you from? Indonesia. Where you from? Jakarta. Ditanya sebelah mana Bali. Nah, orang tahu Bali daripada Indonesia, daripada Jakarta gitu ya, itu udah biasa. Makanya Bali harus hidup. Lalu, nah ini yang saya nggak suka, the fall of the senior travelers. Jadi kalau biasa adalah orang-orang tua yang ikut grup tour karena punya waktu dan lain sebagainya. Sekarang nggak punya waktu nih. Bukan nggak punya waktu, mereka takut pergi karena menjadi rentan. Nah ini akan menjadi tantangan pada waktu setelah vaksin ketemu, ini bagaimana? Self-guided tours. Jadi kemana-mana, ke Eiffel, ke Monas, ngelihat ya dia akan ngomong di sini. Ini Monas begini, udah self-guided tour aja, udah jalan-jalan sendiri. Nah ini yang menarik buat saya. Hot deals everywhere. Beli satu, gratis satu, udah biasa. Nanti akan mulai, beli satu, gratis 5. Tinggal 6 malam, seminggu. Mau kan ya? Halo, semangat positif. Yes. Nah, ini jadi minggu depan kita akan bahas seperti begini. Judulnya adalah bahwa the new normal prediction. The new normal 100 prediction. Life after COVID gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini akan menjadi menarik. Rise of the wellness. Orang mulai memperhatikan kebersihan, kesehatan, kebugaran gitu ya. Itu penting. Virtual MICE. Orang mungkin udah nggak mau kumpul-kumpul rame-rame lagi. Kemarin di Jerman dibikin acara itu seru juga sih. Tapi memang nggak. Yang jadi masalah, walaupun saya ada di sini, tapi acaranya adalah berdasarkan di Jerman. Jadi begitu saya pilih jam berapa, di sininya jam tengah malam gitu ya. Tapi ya it's okay. Minimalis interior hotel. Maksudnya minimalis interior hotel itu kenapa? Kalau dulu kita menikmati, wow, lobbynya bagus, wow, kamarnya bagus. Sekarang nggak perlu lagi. Yang penting bersih, nyaman, aman, udah. Rural and remote sama dengan luxury escape. Jadi kita pergi ke kampung-kampung, ke remote area, itu akan menjadikan luxury escape. Memang menjadi mahal, tapi ya itu yang akan dicari oleh high-end. Nah, yang ini seru juga, digital nomad. Digital nomad is the new travel trend. Kayak Livan nih, bisa-bisa nanti tinggal sebulan di Solo gitu kan, sebulan di Jakarta, sebulan di Wakatobi, nyewa kos segala macam, pokoknya bulanan aja. Tapi yang penting harus ada internet gitu ya. Nah ini hal-hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Kita akan bahas menjadikan sesuatu yang is very interesting. Yang penting itu adalah bahwa kita harus siap dengan keadaan. Jangan kita nggak siap, itu doang. Yang mesti kita lakukan, banyak yang kita tidak tahu. Nggak apa-apa, jangan coba cari-cari tahu, dipaksain cari tahu.
bingung, kita nyari taunya kemana, nggak tahu, udah pelan-pelan aja. Sekarang jalan dulu satu, jalan dulu satu, jalan dulu satu, buka dulu, udah buka, mulai lebih jelas, langsung kita baru bereaksi. Tapi kita mesti siap-siap, gitu ya. Saya juga sudah mempersiapkan kemarin yang namanya Traviasa Marketplace untuk grup tour, itu kita sudah bisa sekarang menjadikan juga untuk FIT ya nanti, karena kita sudah memprediksi bahwa FIT itu akan menjadi satu program lah. FIT akan menjadi yang paling banyak dicari dulu, akan jalan dulu, mungkin ke luar negeri enggak. Nanti belum lagi harga domestik mahal, nanti internasional ke luar negerinya murah. Nah kayak 2019 lagi dikomplain lagi, Pak Anton mah promosinya ke luar negeri melulu. Lalu saya bilang, ya saya jualan ke Hainan 4 juta kurang, 3 jutaan. Kalau ke Bali 4 juta cuma bolak-balik beli tiket doang gitu kan. Itu yang kadang-kadang saya juga gimana miris. Mas Pongki, Bali sebetulnya aman dan tertib untuk PSBB-nya. Mereka benar-benar menjaga penduduk, selain takut sama COVID, takut juga sama pecalang-pecalang yang bukan sama polisi. Betul. Dan satu lagi, kenapa di Bali itu termasuk aman ya? Satu adalah Bali itu tidak ada public transport, tidak ada bus kota, tidak ada. Tidak ada apa namanya angkot, tidak ada. Yang ada itu kebanyakan mereka transportnya adalah pakai motor sendiri, ya itu. Jadi membuat ini penyebarannya cukup terjaga, ke satu. Kedua, mata pencaharian orang di Bali itu banyak sekali, mayoritas 85% tergantung kepada yang namanya pariwisata. Ya jelas, sekarang mendadak semua tinggal di rumah gitu kan. Ya hotel ditutup, restoran ditutup, objek wisata ditutup, ya semua udah tutup. Jadi itu yang memang kita harus perhatikan juga. Pecalang-pecalang juga memegang peranan. Mereka ini adalah aparat desa. Buat mereka kalau ada anggotanya tidak nurut, dikeluarkan dari desa. Nah, kalau dikeluarkan nama desa itu udah repot banget. Makanya di Bali menurut saya adalah bagus. Nah sekarang cuma kan perjalanan dari Jakarta ke Balinya bagaimana? Di Balinya siap nggak? Siap. Saya melihat semua objek wisata yang ada di seluruh Indonesia bisa siap. Makanya inilah satu program dalam waktu 3 bulan ke depan ini kita testing segala macam. Lalu kita harus mulai mengkampanyekan. Kampanyenya apa? Visit Indonesia Domestic Year gitu ya. Jangan bawa-bawa orang asing dulu dah. Orang asing masih nanya, are you ready? Are you ini into segala macam? Kita siap apa enggak? Kalau orang Indonesia kan kita nggak ditanya begitu. Mau ke Bali, pergi ke Bali. Kalau kena penyakit bagaimana? Nggak apa-apalah, itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau udah nasib mah di rumah juga bisa meninggal. Nah kayak begitu kan di Indonesia kan ada begitu. Kalau orang luar negeri boro-boro mikir begitu, nggak mau gitu ya. Makanya pada waktu bom Bali 1, bom Bali 2, yang menyelamatkan turisme Bali siapa? Domestik. Jadi memang kita fokusnya ke domestik aja, begitu. Oke, setuju ya? Oke, Van ada apa lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Thank you, Van. Ya Pak, untuk mungkin bisa diinformasikan untuk rencana kita minggu depan untuk ya. yang Saya lagi nyari waktu nih. Jadi sementara kita tetap setiap pagi ada ya, setiap pagi jam sebegini kita ada. Kita akan cerita tentang new normal. Kita akan cerita tentang new normal. Kita akan membahas semua aspek dari 100 prediksi. Mungkin belum benar, tapi paling tidak kita harus ngerti lah. Apa sih yang dimaksud ini, apa sih yang dimaksud itu gitu kan ya. Misalnya nih, ini menarik. Misalnya, Digital City. Wah, ini Changing Street. Terus, More Localized City. Private Car Wins. Jadi orang akan naik private car daripada naik share car. Orang mendingan nggak keluar gitu ya.
urban farming, rise of the cycling and pedestrian. Orang lebih suka naik sepeda, naik jalan kaki daripada naik kendaraan. Ini kan prediksi, belum tentu benar. Kita harus melihat lagi prediksi-prediksi ini bagaimana gitu ya. Oke, kalau tur dengan kereta wisata bagaimana Pak? Sebenarnya kereta wisata jauh menjadi lebih masuk akal menurut saya gitu ya, karena tempat duduknya menjadikan dari depan sampai ke belakang itu yang tadinya diisi 2 orang menjadi diisi 1 orang, menjadi lebih enak sih. Saya juga tanya beberapa travel agent kapan mereka buka, terus travel agentnya nanya lagi, gua mau ngapain ya? Makanya saya semua siap-siap semua. Bulan Juni ini adalah standby di rumah, masih work from home, lalu mempersiapkan. Kita sudah buka, kasih tahu bahwa we are open kalau ada yang mau beli apa segala macam. Wen Yongfu, God will lead the way. Yes, travel agent never die. Setuju ya, never die, never die. Ada nggak sih ininya jempol gitu kalau ini apa namanya kepalan gitu ya? Ada nggak ya? Coba. Travel agent never die. Ada. Dan kita harus bersyukur, berdoa. Oke, yes. Nah, iya. Oke. Itu aja kali ya, Van ya? Apalagi? Jadi maksudnya minggu depan kita mau ada Zoom. Ada Zoom hari Rabu dan hari Rabu dan hari Sabtu ya, kita mau testing lihat bagaimana. Ini adalah testing pertama kita supaya bisa diskusi. Jadi kita tidak terbatas, diskusinya bisa mungkin 2 jam seperti begitu ya. Kita lihat apa yang kita perlu bicarakan. Lalu kalau pakai Zoom itu bisa kasih gambar dan lain sebagainya ya. Oke, begitu ya. Van, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ya, sampai ketemu. Ya, thank you.